Para sahabat pendengar yang baik, hari ini saya akan menyampaikan katekese mengenai menjadi Katolik. Allah dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Berdasarkan keputusannya yang dibuat karena kebaikan semata-mata, Ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, supaya manusia itu dapat mengambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia pula. Karena itu, pada setiap saat dan di mana-mana Ia dekat dengan manusia. Ia memanggil manusia dan menolongnya untuk mencarinya, untuk mengenalnya, dan untuk mencintainya dengan segala kekuatannya. Ia memanggil semua manusia yang sudah tercerai-berai satu dari yang lain oleh dosa ke dalam kesatuan keluarganya, yaitu gereja. Ia melakukan seluruh usaha itu dengan perantaran putranya yang telah Ia utus sebagai penebus dan juru selamat ketika genap waktunya. Dalam Dia, oleh Dia, Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anaknya dalam Roh Kudus dan dengan demikian mewarisi kehidupannya yang bahagia. Sehingga jelas bahwa agama dan kepercayaan yang dianut dan dihayati ini sungguh-sungguh pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa, terlebih-lebih dipaksa oleh orang lain. Setiap orang yang disapa oleh Allah menanggapinya dengan iman yang terungkap lewat agama dan kepercayaan. Demikian halnya dengan orang beriman Katolik, mempunyai iman kepada Yesus Kristus melalui agama Katolik. Maka dengan menyebutnya beriman Katolik, berarti orang itu percaya dan beriman seutuhnya kepada Yesus Kristus, sebab Dialah yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi, bagaimana menjadi beriman Katolik serta beragama Katolik? Kita kembali kepada kehendak bebas yang Allah berikan kepada setiap umatnya untuk memilih agama dan kepercayaan yang akan dijalaninya. Dengan demikian, menjadi Katolik, beriman Katolik, dan beragama Katolik bukanlah suatu keterpaksaan atau dipaksa oleh orang lain. Semoga melalui channel ini bisa menjadi gambaran dan jawaban bagi mereka yang terpanggil dan menjawab kehendak bebasnya dalam memilih menjadi Katolik, beriman Katolik, dan beragama-Katolik. Menjadi Katolik, beriman Katolik, dan beragama Katolik atau beriman kepada Yesus Kristus berarti orang diajak untuk mengambil sikap tertentu dalam diri dan kehidupannya dengan cara meninggalkan dunianya yang lama dan berani untuk mengarahkan hidup dunia baru. Menjadi Katolik tidak hanya hidup baru dengan agama Katolik dan ajaran Katolik, tetapi menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru. Menjadi orang beriman Katolik berarti menjadi percaya dan menyerahkan dirinya secara utuh dan penuh kepada Yesus Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bagi orang yang telah menanggapi panggilan bebas yang diberikan oleh Allah dan memilih untuk menjadi Katolik, beriman Katolik, dan beragama Katolik, harus menempuh proses pembelajaran terlebih dahulu sebelum menjadi warga gereja Katolik secara penuh. Berikut tahapan yang harus ditempuh atau dijalani bagi mereka yang terpanggil untuk mengikuti Yesus Kristus lewat gereja Katolik. Yang pertama, masa praketikumenat. Tujuan dari masa praketikumenat ini agar para simpatisan melalui perkenalan dengan gereja Katolik, Yesus Kristus, iman dan cara hidup Katolik, di mana masa ini ditutup dengan tahap pertama, yaitu dengan upacara penerimaan katekumen. Yang kedua, masa katekumenat. Pada masa katekumenat atau calon baptis, praktis sudah berhubungan dengan gereja, bahkan sudah termasuk keluarga Kristus. Dalam masa ini, para katekumenat atau calon baptis semakin mendapat kesempatan lebih banyak dalam pembelajaran pokok-pokok iman Katolik dan lebih meningkatkan hidupnya sebagai orang Katolik. Masa ini ditutup dengan tahap kedua, yaitu upacara penerimaan calon baptis. Yang ketiga, masa persiapan terakhir. Masa ini disebut juga masa penyucian dan penerangan,
di mana masa ini ditutup dengan tahap ketiga, yaitu dengan upacara penerimaan sakramen baptis atau inisiasi tergantung paroki-paroki yang bersangkutan. Pada kebijakan tertentu, materi mistagogi diberikan terlebih dahulu sebelum diterimakan sakramen baptis atau inisiasi kepada peserta katekumen. Yang keempat, masa mistagogi. Mengingat setelah pembaptisan belum berarti orang Katolik tersebut sudah memahami semua rahasia iman Katolik, juga belum sepenuhnya mantap sebagai orang Katolik. Maka masih perlu disediakan sejumlah bahan lanjutan yang mistagogi. Masa mistagogi ditutup dengan rekoleksi pendalaman iman. Para sahabat pendengar yang baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan mengenai apa artinya menjadi Katolik. Ini adalah sambungan dari bagian yang pertama, katekese menjadi Katolik. Isi dari tahap dan masa pembelajaran biasanya disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing keuskupan. Kadangkala, masa persiapan terakhir juga diberikan pemantapan materi pemahaman iman dalam mistagogi. Dan masa mistagogi ditutup dengan rekoleksi. Berikut saya cantumkan ilustrasi dari 4 masa dan 3 tahap dalam proses menjadi Katolik. Mungkin pertanyaan yang sering terdengar janggal, apakah kamu masih Katolik? Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada saya mungkin beberapa belasan tahun yang lalu. Sewaktu remaja, kami pernah sama-sama aktif di paroki. Dan salah satu anggota kur di paroki kami. Kini ia telah berpindah ke gereja non-Katolik karena konon ia lebih dapat bertumbuh secara rohani di sana. Dia begitu antusias mengisahkan pengalaman barunya di komunitas tersebut dan kemudian menanyakan pertanyaan yang mengusik hati saya. Kalau kamu bagaimana? Masih Katolik ya? Seolah menjadi Katolik itu sesuatu keputusan yang kurang tepat dan harus diubah. Saya menjawab lirih, ya, saya masih Katolik dan saya akan tetap Katolik. Tapi saya tidak tahu bagaimana melanjutkan kalimat itu. Saya bersyukur seiring dengan berjalannya waktu, melalui ajaran iman dan pengalaman hidup, sedikit demi sedikit saya menemukan jawabannya. Menjadi Katolik artinya menerima dengan iman wahyu Tuhan dan undangannya kepada persatuan dengannya. Sebagai murid Kristus, kita tidak hanya mengikuti sebuah buku, tetapi seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita disebut sebagai Kristian atau Kristiani. Pribadi yang kita ikuti dan kita jadikan pusat dalam hidup kita ini adalah pribadi yang mengasihi kita, yang menyatakan kasihnya itu dan mewahyukan dirinya secara penuh kepada kita. Karena kasihnya yang sempurna inilah, Kristus ingin terus tinggal di tengah kita dan bersekutu dengan kita. Sebab kasih selalu menginginkan kebersamaan. Kristus pun menghendaki kebersamaan atau persekutuan antara kita dengan Dia atas dasar kasih dan kebenaran. Sebab Ia Allah yang adalah Sang Kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6. Maka menjadi Katolik pertama-tama adalah menanggapi dengan iman pewahyuan Allah dan undangannya kepada persatuan atau komuni dengannya. Maka menjadi Katolik adalah menjadi seorang Kristiani. Titik. Nah, sebab seorang Kristiani sudah seharusnya menerima segala yang diwahyukan Allah di dalam Kristus. Iman yang dimaksud di sini, menurut Konsili Vatikan kedua dalam Katekismus, pengajaran Paus Yohanes Paulus kedua adalah iman yang terdiri dari 2 unsur. Yang pertama adalah unsur pribadi, yaitu percaya kepada Allah akan segala kasih dan kebijaksanaannya, sehingga kita mau menyerahkan diri kita tanpa syarat kepadanya. Dengan kata lain, kita lebih percaya akan kebijaksanaan Allah daripada kebijaksanaan diri sendiri untuk menentukan kebahagiaan kita, dan kita lebih percaya akan kuasa rahmat-Nya daripada kekuatan sendiri untuk mencapainya. Yang kedua adalah unsur objektif, yaitu kita percaya akan isi wahyu yang diberikan Tuhan dan memegangnya sebagai sesuatu yang ilahi. Maka
Unsur pertama adalah percaya kepada Allah yang mewahyukan, dan unsur kedua adalah percaya kepada apa yang diwahyukannya. Dengan demikian, iman dapat digambarkan dengan perkataan berikut. Kalau Tuhan yang saya percayai sebagai pribadi yang baik, penuh cinta kasih dan bijaksana, telah mewahyukan sesuatu kepada saya, maka atas hormat dan kasih kepadanya, saya mau menerima apa yang diwahyukannya itu. Menjadi Katolik artinya mempercayakan diri kepada Tuhan melalui gereja. Gereja Katolik memahami peran otoritas apostolik sebagai iman akan janji Kristus yang akan menyertai gerejanya, yang dibuktikan juga oleh banyak tanda sepanjang sejarah, juga menunjukkan betapa Kristus menjaga gereja dan menghindarinya dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Oleh iman inilah kita menyerahkan diri kepada Allah melalui gereja, sebab demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Prinsip pengantaraan gereja ini bukanlah hal yang baru atau mengada-ngada. Sepanjang sejarah umat pilihan, Allah menghendaki bahwa kesetiaan kepadanya diukur juga dari kesetiaan kepada para nabi atau pengantara yang ditunjuk olehnya. Setia kepada Allah di zaman Perjanjian Lama berarti juga setia kepada Nabi Musa. Keduanya tak terpisahkan sebagaimana tertulis dalam Keluaran 14 ayat 31. Kesetiaan kepada para nabi berarti penerimaan terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Tuhan menganggap bahwa penolakan terhadap ajaran para nabi merupakan penolakan terhadapnya, seperti nyata dalam penolakan terhadap Nabi Yeremia. Boleh dilihat dalam Yeremia 7 ayat 25-26. Di masa Yohanes Pembaptis, jawabannya terhadap panggilan Tuhan dinyatakan dengan persetujuan untuk dibaptis. Boleh dilihat dalam Markus 1 ayat 4 dan Lukas 3 ayat 3. Dan penerimaan terhadap pesannya yang memberitakan kedatangan Kristus Sang Anak Domba Allah boleh dilihat dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Kristus menghubungkan penerimaan ataupun penolakan terhadap dirinya dan Bapa yang mengutusnya dengan penerimaan atau penolakan terhadap mereka yang diutus olehnya. Boleh dilihat dalam Lukas 10 ayat 16. Maka gereja mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Kristus ditunjukkan dengan penerimaan keseluruhan kehendaknya. Boleh dilihat dalam Matius 28 ayat 19-20, termasuk pengantaraan gereja apostolik yang didirikannya. Dengan kata lain, persetujuan iman terhadap Kristus mengambil bentuk konkretnya dalam persetujuan terhadap semua yang telah dinyatakan dan didirikan olehnya, termasuk gerejanya. Boleh dilihat dalam Matius 16 ayat 16-19. Jadi, menjadi Katolik artinya setia kepada Tuhan, Kristus, gereja, dan diri sendiri. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan diukur dari kesetiaan kepada keseluruhan pengajaran yang dikenali sebagai wahyu ilahi sejak awal mula. Jika Allah menghendaki agar kita menerima ajarannya dengan menerima ajaran para nabi yang mencapai puncaknya pada penggenapan dalam diri Kristus, kita pun menerima kehendak Allah ini dengan menerima Kristus sepenuhnya. Sebab Kristus sepenuhnya menyatakan Allah dan kasih-Nya kepada kita. Dalam Kolose 1 ayat 19, 2 ayat 9. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah segalanya. Boleh dilihat dalam Kolose 3 ayat 11. Penerimaan Kristus sepenuhnya ini termasuk dengan penerimaan segala ajarannya dan menjadi anggota gereja yang didirikannya. Jika Kristus menjamin kuasa mengajar gereja yang dilaksanakan oleh para rasul secara khusus, oleh Rasul Petrus dan para penerus mereka, maka demi ketaatan kita kepada Kristus, kita mentaati juga ajaran gerejanya tersebut. Sebab kita mengingat perkataan Kristus sendiri kepada muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dengan ketaatan yang menerima keseluruhan Kristus dan ajarannya, maka seorang Katolik memberikan kata ya tanpa syarat dalam iman kepada Allah. Pemberian persetujuan iman tanpa syarat ini menjadi tanggapan yang mendamaikan bagi hati kita sebagai manusia yang senantiasa resah atau gelisah sampai kita beristirahat di dalam Tuhan. Sebab dengan menyerahkan pemahaman kita kepada Kristus melalui gerejanya, kita tidak lagi perlu gelisah menginterpretasikan banyak hal menurut pemahaman sendiri.
yang dapat berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, bahkan bertentangan terhadap suatu topik pengajaran yang sama. Dengan menerima sepenuhnya pengajaran gereja, kita memperoleh kepenuhan makna ajaran Kristus dan menghasilkan ketenangan bagi jiwa. Menarik jika kita menyimak tayangan Journey Home di Sisus EWTN atau Eternal World Television Network yang mengisahkan tentang pencarian akan kepenuhan kebenaran yang membawa kepada gereja Katolik. Di sana ada lebih dari 700 kisah kesaksian dari mereka yang non-Katolik, bahkan banyak diantaranya pendeta yang akhirnya menjadi Katolik karena setia mencari apa yang dirindukan oleh hati nurani mereka sendiri, yang membawa mereka menemukan rumah mereka yang sesungguhnya di gereja Katolik. Menjadi Katolik artinya menjadi anggota gereja yang lahir dari hati kudus Yesus. Namun bagi saya sendiri, pengalaman yang tak terlupakan dan begitu mengena di hati saya adalah ketika saya mendengar dan merenungkan kutipan pengajaran dari Santo Yohanes Chrysostomus tentang gereja. Ia mengajarkan demikian: mengalir dari rusuknya air dan darah. Saudara-saudari terkasih, jangan lewatkan misteri ini tanpa permenungan. Ini mempunyai makna lainnya yang tersembunyi yang akan kujelaskan kepadamu. Telah kukatakan bahwa air dan darah menandakan pembaptisan dan ekaristi kudus. Dari kedua sakramen ini, gereja dilahirkan dari pembaptisan, yaitu air pembasuh yang memberikan kelahiran kembali dan pembaharuan melalui Roh Kudus, dan dari ekaristi kudus. Karena simbol pembaptisan dan ekaristi mengalir dari rusuknya, maka dari rusuknya lah Kristus membentuk gereja. Seperti ia telah membentuk Hawa dari rusuk Adam, Nabi Musa telah memberikan secercah tanda tentang hal ini. Ketika ia menceritakan kisah tentang manusia pertama dan membuat Adam mengatakan, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebagaimana Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk dari rusuk Adam untuk membentuk seorang perempuan, demikianlah Kristus telah memberikan kepada kita darah dan air dari rusuknya untuk membentuk gereja. Tuhan mengambil tulang rusuk tersebut ketika Adam sedang tertidur lelap, dan dengan cara yang sama Kristus memberikan darah dan air setelah kematiannya sendiri. Maka tidakkah kamu mengerti betapa Kristus telah mempersatukan mempelainya dengan dirinya sendiri, dan santapan apakah yang ia berikan kepada kita semua untuk kita makan? Dengan santapan yang satu dan yang sama, kita dilahirkan dan diberi makan, seperti seorang wanita memberi makan anaknya dengan air susu dan darahnya sendiri. Demikianlah Kristus terus-menerus memberi darahnya sendiri kepada mereka yang kepadanya ia telah menyerahkan hidupnya. Sudah lama saya mendengar bahwa gereja adalah mempelai Kristus, tetapi saya tidak menyadari sedemikian eratnya hubungan Kristus dengan gerejanya sampai saya membaca tulisan Santo Yohanes Chrysostomus ini. Kristus adalah Adam yang baru dan gereja adalah Hawa yang baru, yang dibentuk dari rusuk atau lambung Kristus yang dihubungkan juga dengan hati kudusnya. Sebab maksud prajurit itu menikam adalah menikam jantung hati Kristus untuk memastikan kematiannya. Hubungan Kristus dan gereja sebagai Adam dan Hawa yang baru merupakan penggenapan sempurna kisah Adam dan Hawa yang telah dikisahkan dalam Perjanjian Lama. Santo Yohanes Chrysostomus bukan bapa gereja pertama yang mengajarkan bahwa gereja lahir dari tubuh Kristus sebagaimana Hawa dari tubuh Adam. Maka menjadi Katolik bagi saya tidaklah semata suatu kebetulan, karena dilahirkan oleh orang tua yang juga Katolik. Saya menjadi Katolik karena ingin mentaati Allah sepenuhnya yang telah mewahyukan melalui Kristus segala ajarannya dan undangannya untuk bersatu dengannya dan dengan sesama umat manusia di dalam Kristus dan melalui gereja yang didirikannya, yaitu gereja Katolik. Tuhan, bantulah aku untuk setia pada imanku ini sampai akhir ayatku. Tidak berkeberatan oleh website imankatolik.or.id, saya juga akan mencantumkan sumbernya di dalam deskripsi.